Sidang lanjutan Supriyani. Bacakan pembelaan hingga dikawal ketat polisi. Sidang lanjutan kasus penganiayaan dengan terdakwa guru honorer bernama Supriyani kembali dilanjutkan pada Senin, 28/10, di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan. Sejumlah anggota kepolisian terpantau melakukan penjagaan ketat baik di dalam atau luar gedung pengadilan. Tak hanya itu, polisi juga turut menyiagakan 1 buah water cannon di halaman pengadilan. Dalam sidang kali ini, sejumlah guru berpakaian PGRI kembali mengawal persidangan. Mereka berkumpul di depan gedung Islamic Center Konawe Selatan yang berjarak tak jauh dari PN Andoolo. Adapun dalam sidang kali ini beragendakan pembacaan eksepsi atau pembelaan terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya dalam sidang perdana yang digelar pada Kamis pekan lalu, jaksa telah membacakan dakwaan untuk Supriyani. Sebagai informasi, kasus yang membelit Supriyani ini bermula ketika dirinya dituduh memukul siswa kelas 1 di bagian paha pada April lalu. Belakangan diketahui siswa tersebut merupakan anak polisi setempat yakni Aibda WH. Kasus kemudian menjadi viral karena berujung pada penahanan Supriyani setelah proses mediasi yang alot. Tak hanya itu, muncul isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Pihak kepolisian dan orang tua siswa sudah memberikan bantahannya terkait uang damai tersebut. Sementara itu, Supriyani sendiri berulang kali menegaskan dirinya sama sekali tidak melakukan pemukulan pada bocah tersebut. Terlebih ia mengajar pada kelas yang berbeda. Terungkap percakapan siswa SD korban guru honorer dengan Aibda Wibowo, dipaksa tutupi kejadian di sawah. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tugas saya mengajar di kelas 1B. Siswa korban tersebut ada di kelas 1A, kata Supriyani. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. Saya tidak melakukan perbuatan karena siswa itu bukan siswa saya. Saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut, katanya. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah, katanya. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Setelah mendengar perkataan itu dikasih tahu sama ayahnya kemarin di sawah tidak jatuh katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya. Dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B, kata Supriyani. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Ndak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh beda desa. Hanya sebatas orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito, kata guru honorer Supriyani. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Buktinya 1 buah sapu injuk dengan foto luka anak tersebut. Nah itu alat buktinya itu, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Benturan benda tajam, katanya. Menurutnya, si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Diakui anak itu dia jatuh di sawah, tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi, katanya. Sedangkan Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani sudah mengaku telah menganiaya anaknya. Ayah tanya lagi ke pelaku, apa benar kamu sudah akui? Apa betul kamu lakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya, katanya. Sosok istri Aibda Wibowo buka suara, bongkar kejanggalan luka di paha anak. Istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya jadi korban guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani belakangan jadi sorotan untuk diketahui. Istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya.
Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Ibu Lilis ditelepon oleh ibu korban. Ibu korban menyampaikan bahwa awalnya awalnya dia dimandikan kemudian melihat luka-luka ini. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV. Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengakunya jatuh di sawah. Kemudian ayahnya tidak percaya akhirnya didesak. Kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre lagi. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, kata Supriyani. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B. Sementara korban diketahui kelas 1A. Jadi kami tidak ketemu hari itu. Jelasnya. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi. Saksi di sidang kasus guru honorer aniaya anak polisi. Ternyata orang tuanya dekat dengan Aibda Wibowo. Saksi kasus guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ternyata 2 orang anak kecil. Dan yang paling tak disangka adalah 2 anak kecil tersebut merupakan anak dari tetangga oknum polisi orang tua korban. Supriyanti guru honorer di SD Konawe Selatan dinyatakan bersalah dan dipenjara dalam kasus penganiayaan. Supriyanti dituduh menganiaya M, siswa kelas 1 anak oknum polisi Aibda Wibowo Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Guru honorer Supriyanti ini dilaporkan oleh istri Wibowo Hashim. Kejadian terjadi pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 di SD kawasan Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam mengatakan saat itu M sedang bermain lalu ditegur Supriyanti. Pelaku datang menegur korban hingga melakukan penganiayaan, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo menerangkan sebenarnya kasus ini sudah pernah dilakukan mediasi sebelum akhirnya ditangani polisi. Hanya saja selama mediasi, Aibda Wibowo Hashim dan istrinya disebut-sebut memberi 2 syarat. Dia damaikan kasus ini dengan 2 hal. Dia, Supriyanti, harus membayar uang 50 juta rupiah dan kedua dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa ini kriminalisasi dia harus mundur bersurat ke kepala dinas padahal dia tidak melakukan apa-apa, katanya. Saat persidangan, kata Abdul Halim Momo, dihadirkan 2 orang anak kecil sebagai saksi. Ada 2 saksi anak, katanya. Halim mengatakan dari hasil penelusurannya 2 anak tersebut merupakan orang dekat Aibda Wibowo Hashim. 2 anak itu adalah anak tetangga yang bekerja pada Wibowo Hashim. Ada 2 saksi anak. Saya cross-check ternyata anak-anak ini anak tetangga polisi yang kerjanya orang tuanya sama Pak Polisi, katanya. Walau begitu dalam kesaksiannya, 2 anak tersebut bersaksi memang korban sempat bertabrakan dengan Supriyanti. Katanya di kesaksian itu baku tabrak juga. Saya curiga ada permainan karena aneh masa siswa lain tidak tahu pukul di mana, katanya. Bahkan menurut Abdul Halim Momo, Supriyanti sempat diintimidasi penyidik. Dia pergi minta maaf. Ada penyidik dia ditelepon penyidik. Sudah kamu datang saja, katanya. Akui saja kesalahanmu minta maaf saja. Permintaan maaf itu dianggap sebagai pengakuan, kata Abdul Halim Momo.
Aibda Wibowo Hashim mengatakan sejak awal mediasi Supriyanti tidak mengakui telah menganiaya murid. Dari awal sudah dilakukan upaya mediasi akan tetapi yang bersangkutan tetap mengelak tidak mengakui apa yang sudah dia lakukan. Sehingga kami bersepakat dengan istri untuk mencari keadilan, kata Aibda Wibowo Hashim. Ia mengaku tidak pernah meminta uang 50 juta rupiah sebagai syarat damai. Tidak pernah kami meminta. Di upaya mediasi yang dilakukan pertama kali tersangka datang bersama kepala sekolah mengakui perbuatannya. Beri kami waktu untuk berdiskusi. Beri istri saya waktu untuk berpikir. Begitu pula di mediasi kedua yang didamping kepala desa. Jawaban masih sama, katanya.